can't we just stay here? Cause in this kind Assalamualaikum of warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi dan melakukan praktikum fisika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dan saya sendiri, Saya Muhammad Al-Bari sober, cause nobody's in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Oke, untuk percobaan pertama, alat yang kita gunakan untuk mengukur percepatan gravitasi dengan ayunan sederhana. Sini kita akan menggunakan handphone untuk stopwatch. Terus ada benang, ada kunci untuk pemberat, ada penggaris, lalu ada handphone untuk kalkulator. Baik, untuk percobaan yang pertama yaitu untuk mengukur percepatan dengan ayunan sederhana, kami menggunakan tali dengan ukuran 63 cm yang sudah diikatkan dengan sebuah bandul. Dan ini akan kami hitung kecepatannya dengan ayunan 10 kali. Jadi waktu yang didapatkan yaitu 14 detik 53 second untuk yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, kami menggunakan tali dengan ukuran 36 cm. Baik, dengan 10 ayunan juga akan kita hitung. Waktu yang didapatkan yaitu 11 detik 22 second. Untuk percobaan yang ketiga, kami menggunakan tali dengan ukuran 22 cm. Baik, mari kita mulai. Oke, waktu yang didapatkan yaitu 8 detik 88 second. Untuk percobaan 2, alat yang kita gunakan untuk eksperimen pantulan cahaya dengan cermin. Di sini ada busur, ada penggaris, ada laser, ada cermin, ada pensil, dan ada kertas putih. Baik, untuk percobaan yang kedua yaitu eksperimen pantulan cahaya dengan cermin, kami menggunakan alat-alat yaitu ada cermin, laser, busur derajat, dan juga kertas. Baik, kita mulai. Jadi bisa kita lihat di sini, ya. Jadi ini ada berada di pada sudut 40 derajat. Dan ini menandakan jika sudut datang cahaya itu sama dengan sudut datang pantulnya. Oke, untuk percobaan ketiga, di sini kita menggunakan alat untuk pengukuran kecepatan dengan video analisis. Di sini ada penggaris, ada handphone untuk kamera, ada mobil mainan. Untuk percobaan ketiga, di sini pengukuran kecepatan dengan video analisis. Di sini kita menggunakan meteran yang sudah diletakkan di bidang datar, dan kemudian akan kita ukur jarak dan waktu tempuh mobil mainan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, di sini bisa kita lihat ukurannya ada di 13,5 cm dan waktunya 56 second. Baik, untuk percobaan keempat, alat yang kita gunakan untuk eksperimen tekanan hidrostatis. Di sini ada penggaris untuk menghitung kedalaman lubang, ada cutter untuk membuat lubang, ada botol yang berisikan air, ada lakban untuk menutup lubang, dan ada wadah untuk menampung air.
Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu eksperimen tekanan hidrostatis. Jadi di sini kami menggunakan botol plastik yang sudah kami lubangi dengan 3 lubang dengan ukuran yang berbeda. Lalu kami tutupi dengan lakban dan kami isikan dengan air. Selanjutnya, lakban ini akan kami buka dan kita lihat bagaimana. Baik, bisa kita lihat ya, jika tekanan yang paling bawah ini dia lebih kuat dibandingkan dengan tekanan yang di atas tadi. Nah, ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Baik, untuk percobaan 5, untuk pengukuran koefisien gesekan dengan bidang miring, di sini kami menggunakan timbangan, meteran, busur, balok, dan ada batu bata, serta ada bidang dasar. Di sini kami menggunakan keramik. Jadi di sini kami akan mengukur massa dari dua benda ini. Pertama kita on-kan dulu sampai ke 0, baru kita timbang. Baik, di sini ukurannya jadi 105 gram. Benda kedua di sini bisa kita lihat beratnya ada 1430 gram. Baik, untuk percobaan pengukuran koefisien gesekan dengan bidang miring, di sini yang pertama kita menggunakan balok untuk mengukur bidang miringnya. Baik, setelah diukur ini berada pada sudut 155 derajat. Baik, untuk percobaan kedua di sini kita menggunakan benda batu bata. Baik, setelah diukur berada di 159 derajat. Untuk percobaan 6 mengukur daya listrik pada perangkat elektronik sederhana, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah multimeter digital. Yang kedua ada kabel cas. Yang ketiga ada stop kontak. Yang keempat ada handphone untuk mengukur arus listrik. Untuk mengukur tegangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah masukkan charger ke dalam stop kontak, lalu hidupkan multimeternya. Lakukan pengukuran pada mode auto untuk mengukur tegangan. Setelah melakukan pengukuran, hasilnya adalah 5,1 volt. Lanjut, untuk mengukur arus, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan kabel cas ke dalam handphone. Lalu ubah mode multimeternya ke DC ampere dan masukkan multimeternya ke dalam kabel cas yang sudah diseset. Hasilnya menunjukkan angka 2,24 ampere.
Baik, untuk percobaan ke-7, alat yang kita gunakan untuk kecepatan suara di udara dengan menggunakan patulan suara. Di sini kita menggunakan meteran, ada handphone untuk stopwatch. Kita juga menggunakan sumber suara seperti tepukan tangan, permukaan keras untuk memantulkan suara seperti dinding dan bangunan. Percobaan ke-7 yaitu mengukur kecepatan suara di udara dengan menggunakan pantulan suara. Kami akan menggunakan tepukan dan juga saat ini jarak saya dengan pemantul yaitu kurang lebih 125 meter. 1, 2, tekan ini dari mana? 1, 2. Baik, untuk percobaan 8 mengukur jenis zat cair menggunakan hukum Archimedes. Di sini kita menggunakan spidol sebagai bendanya dan akan kita ukur masa awal dari spidol ini. Baik, masa awalnya 19. Setelah itu akan kita celupkan ke dalam air dan kita ukur kembali masa akhirnya nanti. Baik, akan kita ukur kembali. Nah, di sini bisa kita lihat berat akhirnya tuh sama dengan berat awal, yang dimana gaya tekan air berat sama dengan berat benda. Baik, pada percobaan 9 yaitu mengukur percepatan benda pada bidang datar menggunakan hukum Newton. Di sini ada alat yang kami gunakan yaitu pertama ada stopwatch, terus ada bendanya yaitu kami pakai mobil mainan. Selanjutnya ada timbangan dan juga meteran. Setelah 2 kali percobaan yaitu sama, yaitu 0,24 Joule. Baik, di percobaan ke-10 mengukur indeks bias zat cair menggunakan metode pembiasan cahaya. Di sini yang kita gunakan sudut awalnya atau enggak sudut datangnya tuh di 60 dan sudut biasnya di 55.